Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Permasalahan yang sedang terjadi saat ini membuat keadaan dari pasukan revolusi bisa dibilang kurang baik. Berhubung keadaan sedang kurang baik dan ada berbagai hal yang perlu untuk dilakukan, maka Dragon akan segera mengambil tindakan serius. Dia akan menggerakkan kekuatan tempur rahasia yang dimiliki oleh pasukan revolusi. Pasukan revolusi pun akan segera beraksi dan kembali membuat dunia gempar. Masalah pasukan revolusi yang pertama, mereka kehilangan kontak dengan Sabo. Sebenarnya, ketika Sabo dan 3 komandan revolusi meninggalkan Mary Joyce, mereka tidak melarikan diri bersama. 3 komandan revolusi pergi membawa Kuma ke kerajaan Kamabaka, sedangkan Sabo diketahui dia pergi ke kerajaan Lulusia. Sabo juga harus menjadi korban dari berita bohong, seperti melakukan pembunuhan terhadap Raja Cobra dan diduga terlibat dalam penculikan Putri Vivi. Dari kerajaan Lulusia, Sabo menghubungi Dragon melalui Denden Mushi. Dia mengklarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan kepadanya itu tidak benar. Sabo juga ingin memberitahu sesuatu yang mengejutkan yang dia lihat di Kastil Pangea. Sepertinya hal tersebut berkaitan dengan Im Sama. Namun, sebelum Sabo sempat mengatakannya, sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi di kerajaan Lulusia. Ada awan lebat yang menutupi langit di kerajaan itu. Tak lama berselang, ada sesuatu yang terjatuh dari balik awan dan menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan kerajaan Lulusia. Saat itu terjadi, diperlihatkan Im Sama sedang mencoret kerajaan Lulusia dari sebuah peta. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa Im Sama adalah dalang di balik kehancuran kerajaan Lulusia. Mungkin dia menggunakan senjata kuno Uranus untuk melakukan aksi tersebut. Setelah kerajaan Lulusia hancur, nasib Sabo tidak lagi diketahui. Pasukan revolusi pun kehilangan kontak dengannya. Hilang kontak dengan Sabo adalah masalah yang serius karena Sabo merupakan kepala staf pasukan revolusi. Masalah kedua, Kuma kembali ke Mary Joyce. Kita tahu bahwa Sabo dan 3 komandan revolusi telah bersusah payah untuk menolong Kuma. Mereka bahkan bertaruh nyawa agar bisa membawa kembali rekan mereka itu. Namun, Kuma telah kehilangan kesadarannya sebagai manusia. Dia pun entah karena program apa, bergerak kembali menuju ke Mary Joyce. Dia menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi dari kerajaan Kamabaka menuju Red Port. Setelah itu, dia memanjat naik dinding Red Line dengan tujuan untuk mencapai Mary Joyce. Hal itu akan menjadi masalah baru yang cukup merepotkan bagi pasukan revolusi, sebab mereka harus memikirkan langkah apa yang perlu diambil terkait hal itu. Masalah ketiga, pihak Angkatan Laut sepertinya telah mengetahui bahwa kerajaan Kamabaka sekarang ini dijadikan markas oleh pasukan revolusi. Kabar soal kerajaan Kamabaka yang telah dijadikan markas oleh pasukan revolusi kemungkinan besar telah sampai ke telinga para Tenryubito. Kita tentu memahami bahwa Tenryubito sangat marah kepada pasukan revolusi sebab pasukan revolusi telah mengacau di Mary Joyce saat referee berlangsung. Mereka bahkan berani mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Hal itu membuat Tenryubito ingin pasukan revolusi dimusnahkan secepat mungkin. Maka ketika mereka mendengar kabar bahwa markas pasukan revolusi telah diketahui, mereka akan mendesak Angkatan Laut untuk segera bergerak. Dengan begitu, Akainu pun harus mengambil tindakan. Dia akan mengirim pasukan yang walau tidak terlalu besar, tapi memiliki kemampuan yang cukup hebat. Akainu juga akan menugaskan salah satu admiral ke kerajaan Kamabaka. Bahkan mungkin Akainu sendirilah yang turun tangan, dikarenakan admiral lain sedang sibuk. Tidak menutup kemungkinan, para Serapim juga akan diikut sertakan. Serapim harusnya berjumlah 7, sesuai anggota Shichibukai lama. Namun, di Pulau Egghead yang terlihat hanya 4. Itu berarti, 3 lainnya yang terdiri dari Serapim Crocodile, Serapim Doflamingo, dan Serapim Gecko Moria sedang berada di luar. Merekalah yang akan dipakai untuk membantu Angkatan Laut. Pergerakan dari Angkatan Laut menuju ke kerajaan Kamabaka akan diketahui oleh Dragon, sehingga itu akan menjadi masalah baru bagi mereka. Mereka harus mencari Sabo, mencari cara untuk menolong Kuma, dan juga harus mengambil keputusan untuk menanggapi pergerakan Angkatan Laut. Selain daripada itu, pasukan revolusi juga sebenarnya ingin pergi ke Pulau Egghead. Alasannya karena mungkin saja Dragon sudah mendapat kabar soal pergerakan Gorosei
Gorosei Saturnus. Mengetahui salah satu Gorosei bergerak keluar dari Mary Joyce adalah kesempatan bagus bagi pasukan revolusi untuk menyerang Gorosei itu. Namun, Dragon dan orang-orang di kerajaan Kamabaka tidak akan bisa melakukan semuanya sekaligus. Maka dari itu, Dragon akan memutuskan untuk menggerakkan kekuatan penuh dari pasukan revolusi. Dia akan memberi perintah kepada semua anggota pasukan revolusi untuk memulai pergerakan. Bahkan, anggota-anggota rahasia dari pasukan revolusi akan ikut juga ditugaskan. Sepertinya pasukan revolusi memiliki anggota-anggota rahasia dengan kekuatan tempur besar. Para anggota rahasia itu terdiri dari banyak orang dengan berbagai latar belakang. Selama ini, Dragon telah berhasil membangun kekuatan besar untuk pasukan revolusi dengan jaringan yang sangat luas. Hal itu membuat pasukan revolusi bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan bisa mendapatkan berbagai keperluan yang dibutuhkan. Pada saat-saat yang mendesak seperti sekarang ini, sudah saatnya bagi Dragon untuk menggerakkan para anggota rahasia itu, beserta dengan seluruh kekuatan tempur yang dimiliki oleh pasukan revolusi. Sebagian dari mereka akan ditugaskan untuk mencari tahu tentang Sabo. Kepastian nasib dan keberadaan Sabo harus segera dicari tahu oleh pasukan revolusi, mengingat betapa pentingnya peran Sabo dalam organisasi itu. Kemudian, sebagian lainnya akan ditugaskan untuk mencari cara mengambil Kuma kembali. Atau setidaknya, mereka harus mencari tahu apa tujuan Kuma kembali ke Mary Joyce. Kuma merupakan orang yang penting juga dalam pasukan revolusi. Dia termasuk salah satu pendiri bersama dengan Dragon dan Ivankov. Maka dari itu, Kuma tidak bisa dibiarkan begitu saja, walau keadaan Kuma sekarang telah hilang kesadaran sebagai manusia. Lalu, beberapa anggota akan ditugaskan untuk berjaga di kerajaan Kamabaka. Mereka harus bertempur melawan angkatan laut yang sedang menuju ke sana. Di sini, keputusan Dragon sangat menentukan apakah dia akan ke Egghead untuk mengincar Gorosei Saturnus dan menyelamatkan Vegapunk, atau dia akan berjaga di kerajaan Kamabaka karena angkatan laut akan menyerang ke markas mereka. Jika Akainu turun tangan ke kerajaan Kamabaka dan Dragon berjaga di sana, maka akan terjadi pertarungan antara Dragon melawan Akainu. Namun, jika Dragon ke Egghead, maka pertarungan yang akan terjadi adalah Dragon melawan Gorosei Saturnus. Di chapter 1079, aksi dari Shanks diperlihatkan, dan di chapter 1080, aksi dari Garp juga diperlihatkan. Maka dari itu, kemungkinan besar di chapter 1081 atau kedepannya nanti, aksi dari Dragon juga akan diperlihatkan. Nah, itu tadi teori tentang aksi dari Dragon yang mengguncang dunia. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.